Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema arti kemerdekaan. Kita akan membuka kitab Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai ayat ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang sudah memberi kemerdekaan kepada bangsa Israel, yang melepaskan bangsa Israel dari penjajah, mengingatkan, bahkan memberikan sebuah tuntutan kepada umat Israel agar ada perubahan hidup, ada perubahan perilaku, yaitu untuk mencintai kebenaran, untuk mencintai hal-hal yang baik, sehingga mendatangkan damai sejahtera. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengingat juga kepada bangsa Indonesia yang 350 tahun atau 3,5 abad dijajah oleh bangsa-bangsa lain, akhirnya Tuhan yang Maha Esa memberikan kemerdekaan itu, dan atas perjuangan bangsa Indonesia serta rahmat dari Tuhan, tentunya bangsa kita bisa mengambil suatu makna dan bersyukur dalam mengisi kemerdekaan. Harus memberikan arti kemerdekaan itu yang sudah diperjuangkan dan yang diberikan rahmat oleh Tuhan. Harus juga mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Indonesia memiliki sebuah semboyan atau kata-kata yang membuat bangsa ini bisa mengutamakan kedamaian tetapi sangat menghargai kemerdekaan, yaitu bangsa ini cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Cinta perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan kita, bangsa bisa melaksanakan perdamaian. Dengan kemerdekaan kita bisa bebas dari permusuhan. Dengan kemerdekaan kita sanggup mengupayakan hal-hal yang baik. Selama bangsa Indonesia dalam penjajahan, dia terus mengupayakan kemerdekaan dengan memperjuangkan jiwa raganya, dengan seluruh harta bendanya, dengan semangatnya untuk mencapai kemerdekaan itu. Perdamaian, damai itu menjadi hal yang penting. Tetapi di dalam negara yang merdeka,
damai itu bisa diwujud nyatakan. Damai itu bisa dirasakan. Damai itu bisa dibagikan satu dengan yang lain. Kalau di dalam negara yang masih dalam keadaan dijajah, ya bisa hanya berdamai lingkupnya kecil. Lingkupnya hanya mungkin di lingkungan dan di area bangsa ini, tetapi masih terancam oleh bahaya musuh. Tetapi dalam negara yang merdeka bisa menciptakan damai, bisa merasakan damai, bisa mewujudkan damai itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Indonesia juga bisa belajar dari bangsa Israel. Secara khususnya umat Tuhan bisa belajar kembali kepada bangsa Israel yang mengalami penjajahan yang begitu lama. Dan bagi bangsa Israel ini adalah cambuk atau hukuman dari Tuhan karena cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada umat Israel. Tatkala Tuhan berfirman, Dia memiliki maksud untuk kebaikan Israel. Dulu mendatangkan kejahatan, mendatangkan malapetaka, dan kini di dalam Sakaria Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka dengan syarat, yaitu harus memperkatakan hal-hal yang benar. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai. Ada hal yang menarik bagi kita hari ini untuk merenungkan. Ternyata dengan memperkatakan perkataan yang benar, tidak saling curiga, semuanya hal-hal yang baik yang diungkapkan, yang diperkatakan, yang dilakukan, ternyata mendatangkan damai sejahtera di gerbang-gerbang, di rumah-rumah, di sekeliling kita. Arti kemerdekaan kita bisa mengisinya dengan berkata benar, berkata jujur, berkata hal yang tidak melukai hati orang lain, dan dengan semangat memperkatakan hal-hal yang benar dan yang baik itu, niscaya kedamaian ada di hati kita, kedamaian ada di bangsa kita. Perenungan hari ini mengingatkan bahwa mari kita bersama-sama mewujudkan damai di bangsa Indonesia ini dengan bersikap berperilaku yang benar seorang akan yang lain. Pun demikian di dalam wadah gereja antar jemaat, mari kita ciptakan suasana damai dengan memperkatakan kebenaran satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.